menyebutkan ulama ahli tahqiq yang menyatakan masalah beserta dalil-dalilnya. Min ahli tariqi sangking ahli ngambah dalan maring ma'rifat billah. Dari ahli tariqah, orang yang ngambah jalan menuju ma'rifat billah. Anaman ing satemene wong nadima kang nyesel sapa man, nyesel getun ala dzambihi ing atase dosane man, wa atarofa lan ngakoni sapa man bikalan dzambi, faqad sohat maka teman-teman sah opo taubatuhu taubate man. Kata ulama ahli tahqiq, siapa orang yang menyesali atas perbuatan dosa, nyesel nggak mau melakukan lagi. Orang kalau nyesel gimana sih? Ketrauma begitu ya. Dan mengakui dosanya. Makanya orang kalau taubatnya harus ngaku dosa dan nyesel. Taubat kok nggak mengakui salah, ya bukan taubat. Harus ngaku dirinya salah dan menyesal. Maka kata ulama ahli tahqiq nih, taubatnya diterima, taubatnya benar. Jadi kalau kita mau taubat atas perbuatan dosa ini harus mengakui dan menyesali. Kenapa harus ngaku nih? Li'anna Allah Ta'ala, karena satu menegusi Allah Ta'ala iku lam yaksi, orang nyeritakan sapa Allah alaina atas kita bitaubati abina ing dalam taubate bapak kita as-sayyidi Adam rupane Nabi Adam, as-sayyidi Adam rupane Gusti Nabi Adam alaihi salatu wasalam, illa tarafa angin ngakoni wanad malan getun. Ya kita lihat contohnya Nabi Adam. Allah tidak menceritakan kepada kami Nabi Adam tentang taubat Nabi Adam. Yang diceritakan itu Nabi Adam mengakui dan menyesali. Kan Rabbana zolamna angpusana. Dia mengakui, ya Allah sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Fa ilam tagfir lana lanakunanna minal khosirin. Kalau engkau, dia menyesal, mengakui dan menyesali. Makanya kita kalau mau taubat itu harus mengakui dan menyesali perbuatan. So, Nabi Adam begitu. Rabbana zolamna angfusana fa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mengakui dan menyesali. Palau kana maka lamun ono ikut sama yang dalam kono-kono taubati abina as-sayyidi Adam opo amrun perkara jaidun kang tambah lapas sohu, maka yakti nyeritakan sapa Allah hu ing amrun jaid alaini ngatasi kita. Seandainya di dalam taubatnya Nabi Adam itu ada hal-hal yang tambahan, maka Allah akan menceritakan. Tapi ternyata yang diceritakan Nabi Adam nih mengakui dan menyesali. Hanya orang belum dikatakan taubat kalau nggak mengakui. Rukunnya taubat yang paling besar itu nyesal. Nyesal. Benar-benar menyesal. Ya kalau melakukan lagi bukan nyesal itu namanya. Kalau nyesal makan udah nyesal gitu. Wa qaulul ulama'i, utawi dauhane ulama berkata begini, anna min syarti taubati, rupane dauh anna min syarti taubati, satemene iku setengah saking syarate tobat opo al iqla'a jabal. Maksudnya jabal ini mencabut dari perbuatan dosa itu. Dia harus berhenti dari perbuatan dosa itu, ikhla, copot. Bukan tobat tapi terus saja berbuat dosa. Tapi berhenti dari perbuatan dosa itu namanya ikhla. Wal ajmalan naja alla yauda ing yenta orang baleni sopo wong. Dan juga dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tuh. Kemudian tambah penyesalannya. Nah kan ulama mengatakan begitu ya, syarat sahnya taubat itu ikhla dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Wa qaulul ulama utawi iku innama akhadhu aing pasti ngalap sapa ulama ing kaul bitorikil istimbati kalawan dalan amreh dalil. Maksudnya ulama itu juga mengambil istimbat daripada cerita Nabi Adam dalam bertobatnya. Nabi Adam nggak melakukan lagi, udah copot, dan berjanji di dalam doa-doanya Nabi Adam tidak akan melakukannya lagi. Itu istimbatnya para ulama dari dalil, salah satunya dari dalil kisah Nabi Adam. Idin nadimu, karena utai wong kang getun, orang yang nyesel, ala sain ngata sujuji iku min lawajimil iklai, iku setengah saking pirang-pirang perkara kang netepi nyopot. Maksudnya begini, orang yang nyesel itu udah pasti dia akan berhenti dari perbuatannya, gitu loh. Ya kalau terus melakukan dosa, namanya nggak nyesel. Aku nyesel pernah kebakar api, mesti dia nggak mau deket-deket dengan api lagi, iya kan? Kenapa? Ada penyesalan. Makanya sebetulnya ikhla itu udah sesuatu yang otomatis. Kalau orang itu nyesel mesti mencopot atau berhenti dari perbuatan dosanya, gitu. Kalau masih terus ya namanya nggak nyesel, manis kalau gitu. Wal ajmu la naja alla yauda ingenta orang baleni sopoan nadim. Kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wa ma'lumun lan wisden kauruhi, udah menjadi maklum opo anna bitaubati satemene iku kalon tobat. Tugfaru dan ngampura opo hukukullahi, hak-hak Allah. Wa zulmul abdi lan nganiayane kaula linapsi maring awak dhewe ke abad. Berbuat zolimnya seorang hamba kepada dirinya. Berbuat zolim dengan cara apa? Birtika bil ma'asi, kalau ngelakoni pirang-pirang kemaksiatan. Jadi seorang melakukan kemaksiatan itu sama dengan zolim terhadap dirinya, yang gak merugikan orang lain ini ya. Duna syirki, ora syirik, orang nyekutuakan bila Allah Ta'ala. Wa ingkana senajan ono opo sirik wayo sirik iku yarju balik opo sirik ila zulmin nafsi maring nganiaya awak adon halemali. Jadi walaupun memang sirik itu sirik dosa paling besar ya, tapi kan sirik itu kalau dilihat nih termasuk dolim kepada dirinya sendiri, menyekutukan Allah. Dia dolim terhadap dirinya sendiri. Waduna hukukil hokilan ora pirang-pirang haknya makhluk, dan bukan hak-haknya makhluk. Karena nanti ada tambahan syarat tobatnya, kalau yang diambil itu adalah haknya makhluk. Memalin saking bondo, mengambil hartanya orang, ya kan, dengan menipu, dengan nyolong, dengan korupsi. Itu nanti ada tambahannya lagi. Wa irdin lan kewirangane wong, atau merusak harga dirinya orang. Itu hukukul adami atau hukukil khalqi, hak-haknya makhluk. Itu dalam hadis dikatakan begini loh. Orang yang bertobat dari dosa ghibah, dia tobat, itu masuk surganya paling akhir. Seneng ghibah gitu, makanya hati-hati jangan suka ngomongin orang, kesalahannya, kekurangannya. Itu masuk surganya terakhir. Loh, kalau masuk surganya terakhir berarti kan lama mampir di sono,
Ya, mampir. Nah, kan terakhir, terus emang di mana tempatnya? Situ. Nah, kalau orang misalkan menetapi gibah, maka dia orang yang pertama masuk neraka. Nah, zaman sekarang dientengin, ngobrol-ngobrol ngomongin orang, jangan. Udah kita aja. Kalau mau ceritakan orang lain kebaikannya aja. Ya, bahaya. Wasaya tilan bakal teka opo al kalamu bicara alaihima ingatasi syirik lan hukukil holki. Nanti akan datang pembahasannya sendiri. Masalah syirik, cara bertobat dari dosa syirik, dan juga cara bertobat daripada hukukul holki atau hukukil adami ya. Insya Allah Ta'ala, insya Allah mengerasakan sapulatu Gusti Allah Ta'ala. Wa badalan ngawiti sapa syekh. Ini Imam Asy'arani, ini walaupun kitab cilik yang ngarangnya wali besar. Imam Asy'arani. Wali wali rasmi, bukan wali abal-abal, wali besar. Imam Asy'arani terkenal. Imam Asy'arani memulai bitobati kalau tobat. Kenapa kitab ini dimulai dengan pembahasan tobat? Alasannya lianna karena satemene tobat iku asasun pondasi likuli makomin kadue saben-saben derajat atau pangkat yataroko kang munggah ilahi yatarok kang munggah ilahi maring kuli makom sopal abdu kaula hatta yamuta sehingga mati sopo abad. Karena taubat itu kalau kita mau suluk ilallah, pengen punya pangkat, pengen derajat insya Allah, pondasinya yang pertamanya dasarnya taubat. Mana bisa orang membangun rumah tanpa pondasi, mesti bakal jatuh. Begitu juga kita pengen deket dengan Allah, kok nggak tobat ya nggak bisa. Sama kita membangun satu rumah tanpa pakai pondasi. Apalagi sekarang musim hujan, anginnya udah roboh. Jadi asas tobat itu adalah asas bagi setiap pangkat atau derajat yang orang pengen meningkat. Fakama anaman gitu ya. Maka koyo sapetemene uang la ardo kang ora ono bumi iku mujud la kademan iku labina orana bangunan iku mujud la kademan. Ya orang nggak mungkin dan nggak punya tanah kok punya bangunan. Mau dibangun di atas apa? Harus punya tanah dulu, walaupun nyewa, walaupun gimana, ada tanahnya. Artinya kalau mau ngebangun harus ada tanahnya. Sekarang bangun mau dibangun di mana? Nah begitu, kalau pengen punya pangkat, punya derajat ya harus tobat. Sama orang ngebangun tapi nggak ada tanah. Lu tanah orang nih, masalah itu. Bentar lagi digusur, iya kan? Masalah. Kadzalika iku kaya mekono la ardo nggak ada tanah man utai sapa wong la tobat kang ora tobat iku maujud lau kademan iku pala hala maka ora manggon iku maujud lau kademan wala maka malan ora na derajat iku maujud. Begitu juga orang yang tidak tobat. Orang kalau nggak tobat, yang nggak punya kedudukan, nggak punya pangkat. Sama tadi seperti orang mau ngebangun tapi nggak punya tanah. Jadi saking pentingnya itu tobat. Nggak bisa orang ngebangun rumah, ngebangun apa kok nggak ada tanahnya. Mau digantung di mana itu bangunan. Begitu juga orang nggak bisa punya kedudukan, punya pangkat tanpa bertobat. Wa min kalamihim lan iku saking dauhane ulama. Man utai dauman. Man ta sapa iku ahkama lamun ngukuhaken sapa man.
Maqama taubatihi ing panggonan tobaté man hafidho maka ngreksau ing man sapa Allah taala min iris syawaibi saking sakrene pirang-pirang perkara kang nyampuri Allah tirupane sawaib fil amali kang tetep ing dalam pirang-pirang amal. Siapa orang yang mengokohkan, dia mengokohkan taubatnya, dia benar-benar taubatnya serius, sudah kokoh deh dalam taubatnya, maka Allah akan menjaga dia daripada campuran-campuran amal. Orang amal ada campuran riyaknya, campuran ujubnya, belum taubat. Tapi kalau udah kokoh taubatnya, amalnya murni bersih. Gitu. Karena itu nih taubat sangat penting sekali. Fahia maka utai taubat iku nadhiru maqami juhdi madani maqam juhud di dunia ing dalam dunia. Taubat itu seperti makom juhud di dunia. Ya padung reksahu ing juhud sapa sahibuhu wong kang nglakoni juhud min sairima saking sekirane barang. Ya jubu kang ngaling-alingi apa ma anil haqqi ta'ala saking Allah kang hak. Jadi taubat itu seperti makom juhud. Orang juhud di dalam urusan dunia ya. Maka Allah akan menjaga dia. Orang yang yang tobat atau orang yang juhud dijaga dari sesuatu yang menghalangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau nggak juhud bahaya. Nggak bisa sampai ke suluk ilallah Subhanahu wa taala, sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahasalan gegrehi sapa syekh. Gegrehi ini menghimbau sapa syekh alal istiqomah tingatasi istiqomah pitobati dalam tobat. Karena itu Imam Asharoni menghimbau untuk selalu istiqomah di dalam tobat. Di andau kana satu menek kelakuan iku mata makana ingku ing dalam kapan-kapan ono pitobati iku pitobati tobat opo iwajun bengkok insahaba maka ketutup opo hukum eman fi kulli maqamin ing dalam saben-saben makom pangkat derajat ba'dahu ing dalam saben makom tobat. Jadi orang kalau tobatnya aja belum lurus, belum benar, ya nggak bisa untuk menuju makom pangkat derajat seluruhnya. Tobatnya masih bengkok, masih ini, belum bisa, nggak bisa dia menuju kepada makom berikutnya, pangkat berikutnya. Payasiru maka jadi opo binauhu bangunan eman iku muhal hilan lebur hancur. Contohnya kaman kayak dene wong bana kang bangun sapa man haitohu ing pager tembok eman minal labani saking bata laban al ya bisi kang garing biguritinin saking tanpa ndut. Sama orang membangun pagar dari bata tapi nggak pakai tanah. Batanya mau gimana? Nggak bisa. Artinya dia nggak mungkin bisa membangun pagar tembok. Begitu juga sama orang taubatnya belum benar, maka tidak bisa dia untuk naik ke makom berikutnya. Karena itu makom taubat dulu. Ya, apalagi taubatnya kayak kemarin tuh, itu nggak gampang jadi wali. Orang tahu-tahu ngaku wali itu nggak gampang ya sekarang ya kan, ngaku suka film gitu. Ih kan nggak gampang loh itu taubatnya aja belum tahu. Makanya Gus Dur mulai tanya, kata Gus Dur, nah, kalau kiai ini salah nggak apa-apa, kayak bisa taubatnya. Ya kan, kiai salah bisa tuh. Lu kalau kita salah, orang ngerti taubatnya belum ngerti. Gitu. Makanya yang suka ngotak-ngatik hukum biasanya ahli hukum. Ya kan? Dek, ahli hukum. Kenapa? Tahu dia. Gitu.
Kala ngandika sapa Sayyidi Gusti ingsun Muhammad bin Ainan, rupane Imam Muhammad bin Inan rahimahullah taala. Man utai sapa wong iku istaqoma, lamun istiqomah sapa man lurus jejeg istiqomah pitobati dalam tobaté man anil maasi, saking pirang-pirang maksiat tetap lurus, nggak mau melakukan maksiat, dia taubatnya istiqomah. Ya irtaqo mangka munggah sapa man ila taubati maring tobat, makanya naik menuju kepada tobat mingku 5 sanging saben-saben barang layak nikang orang maedahi opo ma, dia udah taubatnya udah istiqomah, maka dia akan naik masih makom tobat, dia akan taubati dari melakukan sesuatu yang gak ada faedah. Jadi artinya semua tidaklah dia berucap kecuali yang berpahala. Kalau yang nggak ada faedahnya nggak ditaubatin. Tidaklah dia melihat kecuali yang berpahala. Tidaklah dia melangkah ke tempat yang berpahala. Jadi udah nggak mau melangkah yang nganggur-ngangguran, kemana nggak karu-karuan gitu. Tuh kalau orang udah istiqomah taubatnya, maka dia akan naik dalam tobatnya sampai tobat mentaubati setiap sesuatu yang tidak berfaedah. Makanya Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Ya kan? Sebaik-baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Waman utawi sapa wong iku lam yastaqim, lamun durung istiqomah sapa man ping dalam tobat, la yasumu maka ora bakal ngambu sapa man minat taubati saking tobat, anil puduli saking lewihan, raihatan ing ambu. Maksudnya kalau dia belum istiqomah tobatnya, ya dia tidak akan mencium dari tobat itu, tobatnya belum terasa. Akhirnya dari dari perbuatan yang pudul, nggak bisa orang dia tobatnya belum istiqomah. Pudul ini sesuatu yang tidak berfaedah. Wala yakdiru lan ora kuasa sapa man ala riayati khatirhi ing atase ngreksa rentegeman abadan dalam selawase. Ya belum istiqomah tobatnya, dan dia tidak akan bisa menjaga kerentek itu ya bahasa Indonesia. Kerenteknya selama-lamanya. Karena kan ada urutannya. Jadi udah tobat benar istiqomah, dia tobat lagi dari melakukan hal yang tidak berfaedah. Ya hal-hal yang tidak bermanfaat, maka baru dia naik lagi, dia bisa akan menjaga kerentek hatinya itu. Jadi hatinya nggak pernah terbersit pengen maksiat, nggak pernah. Bahkan melakukan yang makruh pun nggak terbersit. Di hatinya terkerentek aja nggak, apalagi melakukan. Udah sampai begitu. Tapi kalau belum istiqomah ya belum sampai ke situ, apalagi selama-lamanya nggak bisa sampai ke situ. Kalau taubatnya belum istiqomah. Makanya wali-wali ini loh, jangankan melakukan yang haram, kerentek melakukan yang makruh aja nggak ada keinginan. Kalau kita ini kan masih kepengen ini, kepengen itu, pengen dua-dua, itu apa itu? Nah gitu, jauh. Memang kita tingkatnya tinggi, kitabnya kecil tapi beda. Ya nggak apa-apa, pengetahuan aja dulu. Siapa tahu nanti juga kita melaksanakan sedikit-sedikit ya. Gitu. Wal taglibu balik kelindi aling atas seman opo khawatirul maasi. Pirang-pirang kerentek maksiat hatta pi sholati, sehingga dalam sholat akhirnya kerentek berbuat maksiat walaupun di sholat. Lagi sholat pun terbayang cewek, terbayang janda atau perawan, itu kan kacau. Kerenteknya cewek kemana-mana, siapa tahu nih satu bangku duduknya di bisa sama cewek, kerenteknya udah masih ya cewek kerenteknya. Bahkan kadang-kadang di dalam sholat yang dikerentekannya begitu masih ya cewek. Baca Quran pun boro-boro tadabur malah yang terbayang cewek, kan kacau. Tuh. Masih jauh. Kemudian wata amal lan angan-angan spesial. Renung-renungkan. Qaulahu ta'ala dawana Allah ta'ala maksumil akbar.
Maring Kanjeng Nabi kang den reksa al akbar kanggung maksumil akbar Kanjeng Nabi. Semua para nabi maksum ya. Para malaikat maksum. Nabi sebutnya al maksumul akbar, pemimpinnya. Jadi maksum ini nggak pernah melakukan maksiat, dijaga oleh Allah. Jangan kan melakukan maksiat, kepengen kerentek nggak ada. Kerentek berbuat dosa. Jangan berbuat dosa, berbuat yang makruh pun tidak ada. Kerentek. Kalau kita kan masih keinginannya cewek, keinginannya nonton ini itu dan sebagainya dah ya. Itu. Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi al-Ma'sumul Akbar, pastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, pastaqim maka istiqomahlah panjenengan atau siro kama umirta kalau den perintah sapa siro waman dan uang taba kang tobat sapa man maka dalam sartane siro. Istiqomah dulu, istiqomah engkau sebagaimana yang diperintah. Istiqomah ini gak boleh ngarang. Istiqomah ini harus sesuai yang diperintahkan. Ada orang apa istiqomah sholat di belakang, lu istiqomah sholat berjamaah ini sop awal. Makanya istiqomah ini bukan karang, tapi harus sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan bersama orang yang bertobat. Pak Amaro maka perintah huing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil istiqomah, kalau istiqomah pitobating dalam taubat. Ini kan Allah memerintahkan Kanjeng Nabi untuk istiqomah dalam taubat. Nabi yang nggak punya dosa taubat. Nabi ini kalau udah qiyamul lail itu dalam sujudnya itu jenggotnya basah, bahkan sampai tempat sujudnya basah. Kalau Nabi udah memohon kepada Allah sampai basah. Yang nggak punya dosa. Kita yang gudangnya dosa nggak? Istiqomah. Waman lan uang tabakang tobat sopaman mau nemsaran Kanjeng Nabi. Dan orang yang tobat bersama Kanjeng Nabi, ya para sahabat, minjami atbaihi saking sekabehane pirang-pirang pengikut Kanjeng Nabi. Wa ummatilan umat Kanjeng Nabi, maksudnya kita pun pengikutnya, umatnya, begitu harus istiqomah nih kama umirta. Makanya harus cari ilmu dulu. Istiqomah jangan ngarang, malah istiqomah kejelekan ngomong istiqomah. Nggak ada istiqomah berbuat jelek gitu. Itu harus tobat. Wa qala ngandika sopo Sayyidi Ali Al-Khwas. Gusti ingsun rupane Ali Al-Khwas rahimahullah. Ini ulama-ulama sufi semuanya ini yang berpendapat sini. Imam Ali Al-Khwas. Man utai sapa wong iku istiqomah lamun istiqomah sapa man pitobati lan tobateman, siapa yang istiqomah di dalam tobatnya. Wajah dalam juhud sapa man pid dunya ing dalam dunya, juhud dalam dunya. Juhud dalam dunya ini begini, dia hanya mengambil dunya untuk kebutuhannya. Untuk kebutuhannya. Sisanya untuk akhirat. Dan orang yang juhud di dalam dunia ini bukan berarti harus mikir. Banyak Imam Nabi Sulaiman karena juhud. Artinya juhud ini harta ini nggak ditaruh di hati, taruh di tangan. Kalau kita kan keingetan duit, ya, ditungin terus, buka tutup lagi. Beda. Orang yang juhud ini dia taruh di tangannya, bukan dimasukkan ke dalam hatinya. Nah, orang yang istiqomah di dalam taubatnya dan juhud di dalam dunia, faqadin tawa, maka teman-teman kalempit pinelman opo sairul maqamati sakarene pirang-pirang derajat, makom derajat, wal ahwalis sholihah lan pirang-pirang tingkah kang bagus. Jadi kuncinya dia bisa juhud ya, taubat, istiqomah taubat, juhud dalam urusan dunia, tapi nggak toma, ini juhud toma. Dia juhud di dalam urusan dunia, maka semua pangkat, semua hal-hal yang solehah ada di situ. Kenapa kok demikian? Karena setiap kemaksiatan itu bermula dari hubud dunia, dari cinta dunia. Makanya Nabi bersabda, hubud dunia ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia itu adalah
biangnya, kepalanya, pangkal dari setiap kesalahan. Nah sekarang udah nggak kubudunya juhud, ya berarti kebalikannya, maka makom derajat-derajat itu akan ada, ahwal solihah, keadaan-keadaan soleh, karena kuncinya dari tidak kubudunya, dari juhud itu. Banyak orang kalau udah juhud, apalagi zaman sekarang dunia gemerlap begini mau juhud, iya kan? HP pun pengen yang bagus. Ya, ini itu, wah udah tambah berat lagi. Udah gak usah panjang-panjangin ya. Karena panjangin tambah jauh kita, kisah-kisahin ulama gitu deh. Tanbihun ay hadi tanbihun utawi iki iku ana pengeling-eling, peringatan. Yang bagi seyogya, sebaiknya lil abdi kadue kaula, sebaiknya bagi seorang hamba opo ayat tisayen taniti sapaban a'doahu ing pirang-pirang anggotane abad adzahirata kang zahir wal batinatalan kang batin sobahan dalam waktu isuk wa masan dan ing dalam waktu sore. Maksudnya kita nih selalu meneliti hati dan anggota zahir. Mata kita diperiksa dari pagi nih, apa aja yang kita lihat, telinga kita apa yang kita dengar. Khawatir ternyata yang dengar yang nggak yang dosa-dosa. Mulut kita apa diteliti ngucap. Begitu juga semuanya, anggota kaki, tangan, kemudian anggota batin hati kita diperiksa. Ada enggak takut, ada ujub, ada ria, ada takabur, ada dendam, ada hasud, itu periksa. Gitu. Ya kita kan nggak pernah periksa, ya kan? Coba periksa. Ternyata mata kita banyak lihat yang enggak daripada lihat Quran. Iya kan? Periksa itu semuanya. Teliti pagi dan sore. Hal hafidot anata ngreksa opo aldo an hududillahi ta'ala saking pirang-pirang pelanggaran Allah ta'ala. Allah dihadda kang melanggeri itu kang batasi sapa Allah. Ha ing allati lamaring aldo atau ta'addat atau ngelewati aldo, kita teliti. Apakah anggota tubuh kita nih terjaga daripada melakukan hal yang di luar batas, maksudnya yang haram, yang dilarang ya. Apakah anggota tubuh ini melewati batas, atau memang anggota tubuh ini selalu melakukan ketaatan. Diperiksa setiap pagi dan sore. Ya kayak kita sama meriksa duit, kan tahu duit berkurangnya berapa, tahu ini. Lu kita nggak pernah periksa anggota tubuh kita. Mata kita lihat EPJ, mulut kita, hidung kita, telinga kita, tangan kita, kemudian hati kita periksa. Wahal komat anata jumenengi opo aldo bima kalon barang umirot kang den perintah paldo bi kalon apakah anggota tubuh kita itu sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Contoh, min ghaddil basar, daripada memejamkan mata. Ada cewek cantik lewat, pejamkan mata. Nenek-nenek juga pejamkan mata. Kan kita kalau pejam mata nenek-nenek gampang. Nah kalau cewek cantik eman-eman katanya. Iya kan, ghaddil basar. Jaga apakah mata kita udah nggak melihat yang haram. Wahib di lisan, menjaga lisan nih mulut kita. Ngomongin orang, menghina orang, mencaci orang, menggibah orang, hati-hati loh. Itu kul adami, nggak bisa kita istighfar sampai copot lidah kita, diampuni dosa kita. Itu hakul adami, harus kita minta maaf. Kalau udah menghina, udah menusuk hati orang, lu nggak bisa. Kita harus minta maaf. Makanya itu harus teliti mata kita. Apakah mata kita sudah memejamkan mata daripada melihat yang diharamkan? Atau malah sebaliknya, malah ngintip.
Atau udah menjaga lisan kita, wal udhunilan, jaga kuping kita, nggak mendengarkan ucapan gibah. Lu dengerin doang, kita cuman ikut ketawa gitu, sama aja. Lu kan temen yang ngomong, lah kan kamu menikmati, iya kan? Kamu ketawa, ini bahagia kamu juga. Kuping kita, maka banyak dengerin bacaan Quran, dengerin hal nasihat, dengerin hal-hal yang baik, atau sebaliknya. Wal qalbilan hati kita periksa, ada kebencian sama orang, ada ria, pamer, periksa semuanya tuh gitu. Ada ujub, ada takabur, sombong gitu. Ya gimana kita mau membersihkan hati, mau tahu memperbaiki, sementara kita nggak pernah meriksa, ya kan? Gimana? Periksa dulu, sadari itu. Wa gurizalika landiane mekono. Wa gurizalika landiane godil basor, wahid di lisan. Apakah memang sudah memejamkan mata, menjaga lisan, menjaga kuping, menjaga hati? Ala wajil ikhlasi, ingat dalam ikhlas. Olam takum atau oraju menengi. Olam takum atau oraju menengi. Olam takum atau oraju menengi opo aldo. Kalau misalkan udah memejamkan mata, udah menjaga lisan, udah menjaga kuping dan seterusnya anggota, kemudian hatinya, kita tanya lagi, apakah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apa karena action-actionan doang pengen dipilih, dicoblos, karena kalau gitu. Atau karena supaya gimana? Ada udang di balik batu. Ya kalau nggak ikhlas ya belum ini. Karena kadang kan sekarang nih kalau mau pilkada itu orang ngedadak baik semua, ya kan? Senyum tebar pesona. Tuh di Jawa nih kadang-kadang ada foto anggota dewan nih, fotonya jungkir balik, kepala di bawah, fotonya begitu, tempel di pohon. Karena dia sampai jungkir balik membela rakyat. Apa beneran? Apa cuman fotonya doang yang jungkir balik? Sampai segitunya jungkir balik membela rakyat. Ya kalau bener alhamdulillah. Fa in ro'a maka lamun ningali sapa abad aya jarihatin. Iya, keliru. Jarihatan gitu ya. Keliru. Fa in ro'a maka lamun ningali sapa abad jarihatan ing anggota min jawarihi saking pirang-pirang anggotane abad. Setelah dilihat matanya memang nggak pernah melihat yang haram. Kalau ada yang haram dia pejamkan mata, ya kan? Sekarang kan enggak, karena supaya nggak ketahuan pakai kacamata hitam. Ustadz kan masa lihat cewek nanti ketahuan jamaah gimana? Pakai kacamata hitam kan nggak, jamaah nggak tahu, iya kan? Kita lihat kemana? Nah itu, kalau apakah anggota tubuh kita ini udah taat semuanya? Kalau diperiksa dari mata, kuping, mulut, semuanya, wah udah. Maka syukur sahabat Allah Taala, maka dia bersyukur pada Allah. Karena itu juga semata-mata karena pertolongan Allah. So, kalau kita diperiksa kayak kita mau masuk bandara tuh, Ci. Malah kan nggak boleh bawa logam, ya kan? Kalau titit jam tangan copot. Titit apa batu ali mungkin ya. Sabuk titit, lu nanti itu bandara kan begitu ketatnya, nanti di akhirnya tapi ketat, balik sama titit itu, kadang begitu bunyinya mungkin telinganya titit tuh, deh. Maksudnya sebelum nanti periksa kita sekarang, periksa anggota tubuh kita, mata kita, kuping kita loh, mulut kita tuh, periksa semuanya, tangan kita, kaki kita melakukan. Kalau ternyata setelah diperiksa, oh taat semuanya. Anggota zahir kita, tubuhnya, matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, semuanya, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walam yaro
lan ora ningali sapa abad nafsa ing awak dek abad, lan ora ningali sapa abad nafsa ing awak dek abad ahlan ing ahli lidzalika maring kono taat. Kenapa dia syukur? Karena saya nih bukan ahlinya, merendah hati lagi, merasa dirinya bukan ahlinya, tapi alhamdulillah gitu, merasa dirinya melihat nih dia bukan ahlinya. Kalau sekarang enggak, aku gitu loh ahli ibadah, hatinya tambah sombong gitu tuh, dia merasa dirinya bukan ahli. Nah, sekarang wa in ro'a lan lamun ningali sapa abad ing apa tadi jawari atau jariha anggota tubuhnya, kalau ternyata dia menyaksikan anggota tubuhnya tala tohot ya kang gupak opo jariha, gupak lebe berlumuran. Kalau orang nih bajunya udah penuh darah, apa namanya? Berlumuran darah. Si berat. Kalau bahasa ini gupak. Kayak kebo gupak di ini kan gupak berlumuran dengan tanah, luntur. Nah, Bapak bobolokot bisa. Gupak kebo kayak gupak di apa tuh? Di sawah. Itu kan penuh dengan lumpur, namanya gupak. Goyang gitu ya, guyang ya, ada ya bahasanya guyang gitu ya. Kalau ternyata kamu menyaksikan anggota tubuh kamu nih berlumuran bimaksiatin kan maksiat, anggota tuh matanya penuh dosa, telinganya penuh dosa, mulutnya penuh dosa, berlumuran dosa, udah penuh dosa. Minal ma'asi saking pirang-pirang maksiat, dari macam-macam maksiat. Ya lihat yang porno juga, ya memandang orang lain dengan menyepelekan juga. Udah macam-macam lumuran dosa udah. Kalau kamu menyaksikan anggota tubuh kamu ini berlumuran dengan dosa, akhoda maka tumandanga sapa abad pinadmi, akhoda maka tumandanga sapa abad pinadmi ing dalam nyesel wal istighfar dan istighfar, maka dia harus benar-benar menjadi orang yang menyesal dan memohon ampun. Ya Allah, ternyata lu kita nih sebenarnya orang udah pasti bisa nangis kalau mau. Dosa kita banyak ya. Makanya nggak gampang jadi wali orang. Kok sekarang soan menghina wali ini itu, ya Allah, kamu siapa, kamu seberapa ininya, ya kan? Sampai sama wali besar lu, sama ulama besar turiah Nabi yang ini berani, ya kan? Hati-hati deh, jangan sampai ikut-ikut yang model itu ya. Walaupun di kelompok situ banyak kayaknya, jangan itu udah tentu ikuti ya. Hati-hati, yang dibawa-bawa loh. Kita kan paling enggak kita nggak pernah mencaci maki ini itu. Dia udah berani sekarang caci maki ulama tingkat dunia itu dicimaki, apalagi kelas-kelas kita, ya kan? Hati-hati deh, jangan udah kita begini aja ngaji udah. Dan udah ada di hati-hati lah, ya Allah ya Rabb. Nggak, insya Allah gitu ya. Summa yaskuru, dah noli syukur sapa abad Allah taala idza lam yuqaddar ing dalem nalikane ora den pestiaken haling atase abad opo aksaru kang leuwih akeh mentil kal maksiati saking mengkono-mengkono maksiat, tapi masih tetap tadi dengan penyesalan istighfar, tapi tetap kita masih syukur kepada Allah. Kita masih ditakdir tidak lebih banyak dosanya. Ya kalau paling sedikit, ngomongin orang ya paling sebulan sekali, ketiap jam ini melihat yang haram paling gitu ya. Alhamdulillah. Tapi tadi nyesal dulu sama istighfar.
Baru tetap syukur kepada Allah. Masih ini. Walam yubtal lalan ora den coba opo jawaru pirang-pirang anggota tubuh abad alati asot kang duraka opo jawari bil amrodi kalan pirang-pirang penyakit. Dan alhamdulillah masih syukur sama Allah, walaupun nih anggota tubuh kita ini masih banyak berbuat dosa, tapi tidak diuji Allah dengan berbagai macam penyakit. Ya kan, nggak dibere kutil, nggak dibere ini itu. Lu padahal lo bisa mas. Tuh, mata kita sering lihat haram ya tetap alhamdulillah masih bisa melihat. Mulut kita suka menghina orang, menggibah orang, tapi masih bisa bicara. Tapi bukan berarti ini tetap tadi menyesal, istighfar, tapi tetap masih syukur. Allah bisa loh. Kemudian dengan berbagai penyakit. Wal jarohati lan pirang-pirang tatu, alhamdulillah tubuhku yang nggak banyak luka begini. Wadama milan pirang-pirang udun, nggak banyak bisul. Mestinya kan kalau wah udah bisul di mana-mana saya wakat. Ngeri ya Allah, ini syukur Allah maha baik. Wal kuruhlan pirang-pirang catu atau banyak luka atau apa aja deh betul. Khawatirnya dicoba masih nggak sadar juga diuji, masih menganggap ya Allah aku udah ibadah kepada Allah, nganggap gitu. Nggak sadar juga, dia nggak tahu juga kesalahannya dia, kekurangannya dia. Makanya bener dah Nabi, man arafa nafsah arafa. Siapa yang dia nggak kenal kok kesalahannya, aja nggak tahu. Mata yang bolak-balik lihat haram aja dia nggak sadar, masih belum sadar juga. Mulutnya bolak-balik ngomong yang haram aja masih nggak sadar juga. Fa inna kulla udwin, maka temene saben-saben anggota istahaqqa ngahaqi apa kul udwin nujulal bala ing temulune bala bikal kul udwin. Karena sebenarnya udah berhak untuk dikasih bala nih. Anggota tubuh kita nih ya udah bolak-balik maksiat, nggak nyesel malah bahagia lagi masuk, ya kan? Padahal itu hak, kalau dikasih bala udah haknya, tapi masih alhamdulillah Allah maha baik. Mungkin nanti taubat, mungkin menyesali, mungkin sampai kata ulama nih, aku takutlah Allah maha mampu ketika minum air putih ini ternyata jadi darah. Allah maha mampu. Tapi kita tetap, walaupun kita berlumuran dosa, kudangnya dosa, tetap aku ya rasa aqua, nggak rasa darah. Ya, ya Allah. Pak Lam gitu ya, Pak Lam, Ilam, hah? Hah? Pak Lam ya, Pak apa tulisan? Alif, Ilam gitu, Ilam. Iklam muruha sapa sira. Bener kan itu kan? Zalika yang mengkono anna fa inna kulla udwin istahaqqa nujula bala. Ketahuilah bahwa setiap anggota tubuh kita nih punya hak untuk berhak untuk diturunkan bala. Untung lu kita. Coba kalau wah udah penyakit yang berat-berat kita, makanya mumpung dikasih sehat, gunakan untuk yang hal-hal yang baik, ngaji, ibadah, sholat, ini itu. Padahal punya hak untuk turun bala. Alhamdulillah. Dan kita ibadah jangan nunggu udah sakit, repot semuanya, nggak bisa ibadah sempurna kalau udah sakit. Ya kan, udah repot semuanya, udah berat. Ketahuilah sesungguhnya setiap anggota itu berhak turun bala. Ya akhi, hei sedulur ingsun, wahai saudaraku. Wal jamlan tetepana sapa sira at-taubata ing tobat, dan tetaplah dalam keadaan bertobat. Wabgud lan bendua sapa sira ad-dunya ing dunya, dan kamu harus ikut murka sama dunya.
sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ibadah kepada Allah. Karena Allah pun murka mengikuti Allah. Wah, ini kelas berat sebenarnya ngaji nih, kayak tabaan karena manutillahi ta'ala Gusti Allah Ta'ala, karena mengikuti Allah. Allah benci ya kita ikut benci, Allah cinta kita ikut cinta, begitu. Berarti cinta dan bencinya karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena syahwat. Fa inna Allah Ta'ala, maka satu menit Gusti Allah Ta'ala, bener ya, ikulam yandur orang ningali sapa Allah ilaiha maring dunya mungdu khalaqa awit mangsane nyiptaken sapa Allah ing dunya. Kenapa? Lisiddati bugdihi, karena bangete bendune Allah lah maring dunya. Allah nih mulai dari menciptakan dengan pernah lihat dunia, saking murkanya Allah maring. Kalau kita kan ya Allah dunia ini udah kebuduhnya kejar udah sampai akhirat jadi korban. Sampai dalam salah satu hadis begini, ya Allah apa hadisnya nih, apa dunia itu di sisi Allah ini tidak lebih berharga daripada sayapnya nyamuk. Seandainya dunia berharga, maka tidak akan diizinkan satu pun orang kafir untuk meminum seteguk air. Kan dunia ini gak berharga dibandingkan sayap nyamuk. Kita kan Allah dunia itu segala-galanya deh, itu hati-hati loh. Iya, kita bukan apa nggak boleh cari dunia silahkan ya, tapi tetap kecintaan kita kepada Allah jangan kalah sama cinta kita kepada dunia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Allah mulai ciptakan dunia nggak pernah melihat dunia, saking bencinya. Itu suruh ikut. Wafil hadis lan ikut dalam hadis. Wa hubbul mal utawi dau hubbul mal. Hubbul mali utawi demen harta, cinta harta. Cinta harta, cinta duit. Wasaropi lan cinta melewati batas. Sarop, cinta harta dan melewati batas. Iku yumbitani nyukulaken karone opo hubul mal wasarab annifaqo ing kemunafikan fil qalbi ing dalam hati. Nih cinta harta dan berbuat melewati batas itu akan menumbuhkan di hati ini sifat munafik, sifat munafik. Akhirnya yaudah kalau udah hubul mal udah cari muka udah biasa, punya muka masih cari muka masih bingung, ya kan? Nih Pak, bohong udah biasa. Semua akhirnya itu akan menumbuhkan sifat kemunafikan. Ini di hati kita nih ada benih iman, ada benih nifak. Mana yang akan kita tumbuhkan? Mesti ini yang dibabat. Tapi ini malah maksiatan, hura-hura, jalan-jalan itu. Karena ini yang menjadi pohon besar. Ini bisa kerdil pun iman. Dan makanya di sini cinta harta dan berbuat yang melewati batas itu akan menumbuhkan kemunafikan, sifat nifak di dalam hati. Kama yumbi tu kaya oleh nukulaken opo alma ubanyu albakla ing janganan, kayak air menumbuhkan itu loh, sayur-sayuran, kangkung, apa bayam, apa suket, itu kan kalau kena hujan langsung cepat tumbuh ya kan. Nah begitu juga orang kalau udah hubul mal, cinta harta, berbuat melampaui batas, mesti sifat kemunafikan itu bakal subur di hati. Sebagaimana itu air hujan, air menumbuhkan tumbuh apa kayak jukut, kayak itu tuh bangkung, bayam gitu, janganan, sayur-sayuran. Cepat kan, karena air itu cepat bertumbuh. Nah begitu. Hanya banyak orang jadi rusak ini itu.
Lu kita nih kelas kita, ini ada ngaji, ada piduiten, kira-kira gimana? Piduiten, padahal bisa diambil habis ngaji juga. Ya kan, udah ngajinya udah di ini. Itu mau gimana? Masih jauh gitu, masih jauh. Waqad kana lan teman-teman ono sopo Abu Abdillah Sufyan Tsauri, Imam Sufyan Tsauri, nama kunyahnya Abu Abdillah. Nama ini Imam Sufyan Tsauri, ini gurunya Imam Syafi'i. Rahimahullah taala iku yaqulu ngandika sopo Imam Sufyan Tsauri itu Abu Abdillah. Law anna abdan lamun tetap satu menekaula iku abada nyembah sopo abad Allah taala bijami'il ma'murati kalawan sekabehane pirang-pirang perkara kang dan perintah illa annahu angin satemene abad iku yuhibu demen sapa abad adunya yang dunya illa nudia angin bakal den undang sapa ali abad yaumal kiamati besok ing dalam poe kiamat diundang ala ruusil jami'i ing atase ngarepe sekabehane makhluk ala eling-eling inna hadasa teman iki kabad pulan nabna pulan iku kod ahabba teman-teman demen sapa hada sapa pulan ma ing barang abgodo kang bendu sapa Allahu Allah kang hak ta'ala halemar sapa al hak kemudian pakada maka park opo lahmu wajihi daging wajah abad iku yaskutu rontok gugur opo lahmu wajihi. Nih dengerin kata Imam Sufyan Tsauri, seandainya seorang hamba ibadah kepada Allah dengan melaksanakan semua yang perintah Allah dilaksanakan, hebat ibadahnya. Seandainya seorang hamba ibadah kepada Allah, dia melaksanakan semua yang diperintah kecuali melaksanakan sholat ini semuanya, kecuali hatinya itu cinta dunia. Cuman hatinya budinya. Itu orang yang begitu nanti bakal dipanggil di hari kiamat di hadapan semua makhluk. Ingatlah sesungguhnya nih Fulan bin Fulan benar-benar mencintai apa yang Allah benci. Dia mencintai apa yang Allah benci. Kemudian saking malunya di hadapan makhluk, maka hampir-hampir itu daging yang ada di wajahnya rontok. Gimana rasa sakit? Saking malunya. Apa sih maksud dunia itu ya? Tadi bicara dunia budunya. Wal murad perkara kang dikarepaken bidunya kan dunia iku ma barang jada kang tambah opoma alal hajati ngatasé kebutuhan asyariyati kang bangsa syariat. Yang dimaksud dunia yang tercela itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan yang bangsa syariat. Ada lebih kebutuhan. Tabungin terus banyak. Bukan buat ini. Kadang ini ya silahkan misalkan nabung tapi untuk hal-hal yang diizinkan syariat. Itu yang apa yang dimaksud daripada dunia sesuatu yang tambah yang lebih daripada kebutuhan hajat yang bangsa syariah. Berat ya. Wakan Abul Hasan Ali bin Al-Mujayyin rahimahullah ta'ala yaqul wallahu alam bisawab.